ada beberapa kampung yang ada membuat terkait dengan pelatihan peningkatan kapasitas Tuapet. Di dalam itu kami juga menyampaikan bahwasannya ada memberi materi terkait dengan mekanisme penyusunan peraturan di kampung. Selama ini yang ada hanya peraturan dari turun-temurun yang sampai disampaikan oleh Pak Tuapet, tapi tidak dinyatakan dalam tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, jumpa lagi di channel Kemal Fasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Alhamdulillah hari ini saya diundang ke salah satu desa atau kampung di Kecamatan Pantai Cermen yang ada di Kabupaten Aceh Barat, yaitu desa atau Gampung Canggai. Gampung Canggai ini merupakan salah satu kampung di Kecamatan Pantai Cermen yang letaknya cukup jauh dari pusat ibu kota kecamatan dan pusat ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Mulai dari pagi sampai sore hari ini saya bersama-sama dengan pemerintah desa, BPD serta unsur masyarakat yang ada di Gampung Canggai. Kami bersama-sama belajar bagaimana cara untuk menyusun sebuah peraturan desa atau di Aceh disebut dengan Kanun Gampung, dan kita juga membahas salah satu rancangan Kanun Gampung yang dibuat oleh pemerintah Gampung Canggai bersama dengan BPD-nya, atau kalau di Aceh dikenal dengan Tuapet Gampung. Nah, di video kali ini kita ingin berbagi cerita singkat dengan sobat desa semuanya. Kali ini saya bersama-sama dengan pemerintah Gampung dan unsur Kecamatan Pantai Cermen yang sudah hadir bersama-sama saya di sini. Ada Pak Keci atau Kepala Desa Gampung Canggai, yaitu Pak Sarung. Assalamualaikum Pak, sehat Pak. Kemudian ada Pak Ketua Tuapet atau Ketua BPD di Gampung Canggai, Muhammad Hasan, ya Pak Muhammad Hasan, dan satu lagi rekan seperjuangan saya, ya, sama-sama rekan pelatih pemerintah desa juga. Beliau juga salah satu pembina teknis pemerintah desa atau Gampung yang ada di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Pak Munazar sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Sekretariat Kecamatan Pantai Cermen. Assalamualaikum Bang Munazar. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita udah sampai di sini. Desanya juga sangat cantik, sobat desa, di pinggiran sungai. Dan sebelum desa ini juga kita melewati desa-desa yang lain seperti Desa Lawit, kemudian Pulau Tengah dan lain sebagainya. Saya mau menyampaikan dulu kepada sobat desa semuanya bahwasanya peraturan desa ini disusun secara bertahap, ada 6 tahap, yaitu dimulai dari tahap perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian penetapan, pengundangan, sampai dengan penyebarluasan atau sosialisasi kepada masyarakat. Dan peraturan desa ini juga disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di kabupaten kami di Aceh Barat juga sudah ada dasar hukumnya untuk menyusun peraturan desa atau yang kami sebut dengan Kanun Gampung itu tadi. Dan alhamdulillah di Gampung Canggai ini sudah mulai mengagendakan untuk menyusun salah satu rancangan Kanun Gampung yang mereka butuhkan. Dan langsung saja kita bincang-bincang dengan Ketua Tuapet, Pak Kecinya, serta Bang Munazar dari Kasih Pemerintahan di Pantai Cermen. Pak Ketua Tuapet dan Pak Keci, tadi kita sudah membahas sebuah rancangan kanun ya. Kalau boleh dicerita secara singkat, kanun apa yang sedang disusun oleh Gampung Canggai ini? Kanun tentang perkawinan, ketertiban umum, dan lain-lain. Kira-kira isinya apa aja Pak Ketua Tuapet? Di sini kami sudah membuat rancangan kanun tentang berkehidupan bermasyarakat di kampung. Yang dibutuhkan ada yang tentang ketertiban umum, ada bertamu, perkelahian, bidang keamanan dan sosial, keramaian. Ini sangat dibutuhkan di masyarakat karena selama ini belum ada. Selama ini belum ada kanunnya? Belum ada yang mengatur tentang kehidupan di masyarakat. Tapi selama ini kehidupan bermasyarakat itu udah tertib atau belum Pak? Kira-kira? Tertib, cuma yang mengacu pada adat istiadat dari zaman nenek moyang dulu, cuman belum ada ketentuan yang tertulis. Oh, belum ada. Yang mengikat tertulis, cuman secara adat turun-temurun. Kanunnya yang susun siapa Pak? Ini usulan dari pertama dari BPD untuk Tuapet,
dibahas bersama visi dan terakhir proses pemasaran dengan masyarakat dan diundangkan menjadi kanun kampung. Tapi ini masih proses konsultasi. Oh iya. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu ya, Pak Ci ya, tepat waktu. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat masyarakat. Bang Munajar, sehat Bang ya? Sehat. Jadi akan perjuangan kita ini. Beliau juga salah satu pelatih buat pemerintah desa. Ini di desa-desa atau kampung-kampung di Pantai Cermen udah banyak ya Bang pelatihan buat kampung, terutama terkait dengan penyusunan kanun kampung ini. Ya, baik, terima kasih Pak Kemal. Ya, saya sampaikan untuk tahun anggaran tahun 2021 di dalam APPG ada beberapa kampung yang ada membuat terkait dengan pelatihan peningkatan kapasitas POAPE. Di dalam itu kami juga menyampaikan bahwasannya ada memberi materi terkait dengan mekanisme penyusunan peraturan di kampung. Kata-kata ini seperti kanun kampung, ya. Jadi sudah kami sampaikan. Kemudian alhamdulillah untuk Kampung Canggai ini mereka sudah mengusulkan anggaran ke tahap penyusunan, ya, penyusunan peraturan kampung terkait dengan kehidupan bermasyarakat di kampung. Ya, satu yang disampaikan oleh Tuaput, yaitu terkait dengan adat istiadat, terkait dengan peraturan ternak, ya, ternak, habis itu tentang ketitipan umum. Jadi mudah-mudahan ini sudah Pak Kemal sudah menyampaikan kepada tahap konsultasi terkait dengan peraturan ini. Mudah-mudahan nanti kita sudah menyampaikan supaya peraturan ini disosialisasikan, ya, di forum atau FGD kan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu ada peraturan di kampung kita, di Kampung Canggai ini. Jangan nanti selama ini yang ada hanya peraturan dari turun-temurun yang disampaikan oleh Pak Tuaput, tapi tidak dinyatakan dalam tertulis. Tidak tertulis. Ya. Nah, ini yang nanti jangan ada terjadi suatu perdebatan atau perselisihan antara perangkat desa dengan masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini dalam tahun ini sudah menjadi kanun kampung. Ya. Rasa-rasanya masih belum banyak ya kampung-kampung yang membuat kanun sesuai dengan kewenangannya gitu ya. Ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan bersama-sama sebuah rancangan kanun yang sudah disusun oleh pemerintah kampung bersama dengan Tuaput. Kalau menurut Bang Munajar, seberapa penting kampung itu mesti punya kanun yang ada di kampungnya masing-masing? Menurut saya sih sangat penting, Pak Kemal, bagi sahabat desa. Kenapa? Karena ini masing-masing kampung ini dengan kampung A dan kampung tetangganya pasti beda ya terkait dengan aturan-aturannya yang diterapkan berdasarkan kearifan lokal masing-masing. Di kampung A menetapkan peraturan seperti ini, jadi tidak sama. Jadi saya pikir harus atau bisa dikatakan kewajiban harus membuat satu peraturan, ya. Apalagi di dalam APBG ini kita diberi ruang terkait dengan program-program penyusunan peraturan di desa. Jadi itu sangat dibutuhkan. Saya pikir, saya harap dengan Kampung Canggai ini merupakan motivasi bagi kampung-kampung yang lain untuk menyusun peraturan-peraturan terkait dengan peraturan-peraturan dan ketitipan umum, ya, terkait dengan sanksi-sanksi adat. Nah, ini perlu saya pikir Pak Imam. Kalau yang tadi kan tentang kehidupan bermasyarakat ya, Bang Munajar ya. Kalau tentang potensi pendapatan asli kampung yang bisa kita peroleh dari kanun kampung itu udah ada nggak Bang Munajar? Ini mungkin kalau itu ada mungkin baru bersifat di tingkat BUMD-nya, Badan Usaha Milik Kampungnya. Ya. Tapi saya pikir itu juga perlu, ya, supaya nanti pendapatan dari usaha BUMD ini, ya, harus masuk ke dalam komponen APBG. Nah, selama ini kita lihat tidak masuk dalam komponen APBG. Nah, ini saya harap ke depan dengan adanya ke depan dan saya harapkan kepada perangkat kampung atau perangkat kampung-kampung yang ada di Kecamatan Pantai Cermen agar menyusun kanun yang seperti Pak Kemal sampaikan tadi. Jadi supaya terkait dengan pendapatan asli kampung ini, ya,
sudah ada ketentuannya Iya. berapa persen untuk PAG untuk pendapatan asli kampung, berapa persen untuk hak pengelola, dan berapa persen untuk masyarakat. Nah ini ya, mungkin di situ nanti yang kita tekankan terkait dengan tahun anggaran 2022. Menarik ini Sobat Desa, soalnya di Kecamatan Pantai Cermin ini kampung-kampung atau desa-desanya itu punya potensi yang luar biasa, terutama di bidang pertanian, kemudian di Kebun. bidang perkebunan, Ya. begitu ya. Dan bahkan di Pantai Cermin ini juga ada salah satu desa atau beberapa desa yang punya BUMG bersama ya, Bang Betul, Belajar ya, yang ya. mendirikan usaha Pertasop, Pertashop ya, Ya. pengisian ini ya, bahan bakar. bahan bakar minyak BBM buat masyarakat dalam bentuk Pertashop. Ada lagi kira-kira Bang Belajar BUMG yang akan bergerak ke depan? Ini kayaknya sudah ada dirintis oleh Pak Kasih Ekobang, ya, Pak Iksan Mutakin. Ke depan mungkin rencananya ini termasuk di Kampung Canggai akan melaksanakan BUMG bersama terkait dengan 5 sepakat, Pak. BUMG 5 sepakat itu sekali dengan Arung Jeram. Oh, Arung Jeram. Arung Jeram. Ya, ini mungkin ya mudah-mudahan meningkatkan pendapatan masyarakat kampung dan memperkenalkan terkait dengan pariwisata. Oh iya. Pariwisata Berarti di Desa sungai Sekundo. di sebelah kampung kita, Pak ya? Ya, Desa Sekundo, Desa Jambak, kemudian Desa Lawit, Desa Canggai, ini Ketambang. Desa Sekundo itu desa yang jadi perhatian Pak Jokowi kemarin ya? Betul, Pak. Ya, Yang ada jembatan itu ya, Bang ya, Belajar? ya. Kayaknya sumber air bersih di sini juga bagus ya, Bang Belajar ya? Ada yang bergerak di bidang sumber air bersih nggak, Bang Belajar? Kalau di sini saya lihat ada baru-baru ini sudah dibuat oleh BUMG Gampung Manjing, Manjing. ya. Mereka tahun ini sudah membuat suatu pabrik semacam air kemasan, air minum kemasan. Oh, produksi air kemasan. Iya, iya. Dan tahap sekarang sudah tahap mulai pengisian pengadaan mesinnya, Pak. Pengadaan mesin. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini sudah selesai dan mungkin ini tahap untuk melakukan operasional. Kalau di bidang pertanian ada nggak yang bergerak, Bang? Kalau pertanian di pertanian ini kemarin juga ada wacana kemarin Pak Kemal, pertanian ada juga kemarin itu kita ada untuk peningkatan nilai jual masyarakat, nilai jual hasil pertanian. Kemarin sudah digagas juga dengan Pak Kasih Ekobang terkait dengan jagung, kan? Oh, jagung ya. Jagung. Jagung jadi komoditi unggulan ya di sini. Nah, jagung kemarin sudah dibuat oleh Kasih Ekobang itu di Gampung Krumbega, Lobuci dan Tinggalsari. Ya, mudah-mudahan ini menjadi komunitas dan diikuti oleh gabung-gabung yang lain. Ya. Kemudian ada juga ini yang terkait dengan lahan sawit, kebun sawit. Ini potensi juga di Kecamatan Pantai Cermin untuk kebun sawit. Ada kampung yang coba membeli lahan sawit, ya, atau kebun sawit, sehingga untuk menambah potensi pendapatan asli kampung. Wah, menarik nih. Mudah-mudahan cerita singkat kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat Sobat Desa semuanya. Dan kalau ada masukan-masukan dari Sobat Desa buat Gampung Canggai serta Kecamatan Pantai Cermin yang kita sekarang masih terus berbenah meningkatkan perekonomian kampung dan perekonomian masyarakat, nggak usah sungkan-sungkan, nanti bisa tulis saja komentarnya di kolom komentar di bawah begitu ya. Mudah-mudahan hasil pelatihan kita tadi bisa bermanfaat ya, Pak Kecil ya, Pak Ketua Tuakut. Terima kasih sekali nih Bang Najar, Pak Kecil, Pak Ketua Tuakut sudah mengundang kami kemari. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya tertarik juga masalah jagung tadi Bang Najar. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi terkait dengan jagung. Itu lebih cocok dengan Pak Kasih Ekobang. Oh, dengan rekannya Bang Najar ya, Pak Ihsan Mutakin ya. Mudah-mudahan kita bisa buat sesi khusus nanti berbicara masalah jagung. Dan kalau nanti BUMG mancingnya sudah jadi, saya minta diundang lagi lah kembali Bang Najar. Biar bisa main di Gampung Mancing juga untuk lihat pabrik air kemasan mineralnya. Demikian Sobat Desa, video singkat kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tonton juga video-video lainnya di channel Kemal Pasya, Sahabat Belajar Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Desa.